Perkenalkan, nama saya Fajar Putih Prananto dari Prodi Akuntansi Negara, NIM 11123000057. Perkenalkan, nama saya Christian Ronaldo dengan NIM 11123000132. Di sini kami akan membuat video untuk menyelesaikan evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Strategis Sektor Publik. Saya di sini mau menjelaskan yaitu mengidentifikasi arah dan tujuan digitalisasi. Itu dengan arah digitalisasi pelayanan publik ini menyakup visi dan prinsip yang mengarahkan implementasinya yang baik dan benar, yaitu dengan kita berfokus pada digitalisasi pada sistem pemerintahan yang baik itu tadi. Terus sebelum masuknya saya ada beberapa contoh, yaitu tentang poin-poin utama pada sistem pemerintahan, yaitu yang pertama yaitu tentang pemerintahan berbasis elektronik, atau yang bisa disebut bahasa Inggrisnya e-government, yaitu dengan dimana memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja para sumber daya manusia pemerintah. Terus poin selanjutnya yaitu menganalisis sumber daya digitalisasi, yaitu dimana sumber daya ini yang paling penting karena kualitas dan ketersediaan tenaga kerja yang memang sangat dibutuhkan untuk saat ini, karena kan keahlian teknis di bidang IT ini dan literasi digital untuk pegawai pemerintah ini benar-benar dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Apalagi manajemen ini banyak perubahan dalam membantu transisi sistem, yaitu dengan kita selalu koordinasi dengan kepemimpinan yang mempunyai visi digitalisasi tadi. Jadi kita bisa melakukan beberapa pelatihan berkelanjutan untuk memperbarui keterampilan tadi. Yang ketiga yaitu menyusun strategi yang tepat untuk digitalisasi di era sekarang ini pada pemerintahan di negara, yaitu dimana menyusun strategi ini pada digitalisasi, apalagi pelayanan publik harus benar-benar melakukan pelayanan yang tepat, apalagi pendekatan terencana dan menyeluruh itu sangat-sangat penting dalam digitalisasi dalam pelayanan publik pemerintahan tadi. Apalagi proses ini melibatkan angka yang benar-benar penting, apalagi ditentukan visi yang jelas dalam mewujudkan pelayanan yang baik dan cepat itu tadi. Halo, di sini saya akan menjelaskan penerapan strategi digitalisasi memiliki 6 pilar utama. Saya akan mengambil contoh penerapannya yang di Surabaya. Yang pertama ada tata kelola yang kuat. Di sini merupakan fondasi utama yang dibentuk oleh Diskominfo Surabaya yang bekerja sama dengan lintas OPD. Setiap proyek tentunya harus ada manajer proyek, dan alur pelaporan yang transparan. Keterlibatan aktif semua pemangku hingga kepentingan dari OPD terkait hingga masyarakat dan sektor swasta menentukan tingkat keberhasilan dan mengurangi resistensi. Yang kedua, adanya implementasi bertahap berbasis proyek.
Jadi semua jangan langsung digitalisasikan. Tentunya dengan adanya proyek percontohan untuk layanan prioritas tinggi yang punya dampak besar namun kompleksitas sedang. Yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia. Teknologi tentu saja tidak berarti tanpa adanya SDM yang mampu menggunakannya. Perlu adanya program pelatihan komprehensif bagi semua ASN dari tingkat operasional hingga manajerial, agar mereka mahir menggunakan sistem baru dan memahami etika digital. Baik, selanjutnya pada tahap mengevaluasi efektivitas digitalisasi layanan publik di Surabaya. Ada beberapa tahap untuk memastikan bagaimana aplikasi ini berfungsi dengan baik. Apakah layanan digital itu bermanfaat nyata bagi warga dan pemerintah kota? Secara ringkas, evaluasi efektivitas ini mencakup 4 langkah utama. Yang pertama adalah ukur keberhasilan dengan jelas. Evaluasi ini dimulai dengan melihat angka-angka atau data yang spesifik. Misalnya seberapa efisien pekerjaan pemerintah, kemudian apakah waktu pelayanan jadi lebih cepat, biaya operasional berkurang, atau pegawai makin produktif dan jarang membuat kesalahan. Kemudian dari warganya, apakah warga puas dengan pelayanan tersebut, terus berapa banyak yang sudah beralih memakai layanan online, terus ada apa saja keluhan selama memakai layanan digital. Setelah itu dampak lebih luasnya bisa dilihat apakah digitalisasi ikut mendongkrak investasi atau partisipasi warga. Kemudian ada berbagai cara untuk mengukur pendapat dari warga, yaitu dengan survei dan wawancara. Kemudian ada analisis data sistem. Kemudian ada studi banding, yaitu membandingkan layanan digital di Surabaya dengan kota-kota lain. Setelah itu ada analisis untung dan rugi. Yang ketiga ada evaluasi secara rutin dan laporkan hasil evaluasi. Misal layanan digital itu harus ada evaluasi setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali agar terdeteksi masalah yang ditimbulkan. Nah, hasil evaluasi tersebut harus didokumentasikan dengan jelas dan disampaikan kepada pimpinan Pemkot Surabaya agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang keempat ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Evaluasi sendiri bukan hasil akhir, tapi awal dari perbaikan. Nah, dengan cara ini diharapkan Pemkot Surabaya bisa terus memastikan bahwa upaya digitalisasi pelayanan publiknya benar-benar efektif dan memberikan manfaat nyata dan terus berkembang untuk melayani warga Surabaya dengan lebih baik lagi. Kemudian ada peluang atau opportunis. Opportunis sendiri adalah faktor eksternal positif yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peran digitalisasi. Yang pertama ada perkembangan teknologi yang pesat. Seperti yang kita ketahui zaman sekarang, AI, Big Data Analytics, Cloud Computing, Blockchain tentu saja menawarkan potensi besar untuk inovasi layanan publik yang lebih cerdas dan efisien. Kemudian ada potensi kolaborasi dengan pihak ketiga, kerjasama dengan startup teknologi lokal, universitas atau sektor swasta tentu saja dapat mempercepat pengembangan solusi inovatif dan transfer pengetahuan. Setelah itu ada peningkatan partisipasi masyarakat. Platform digital dapat membuka ruang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan.